Beda. Suara kayak tentara berbaris. Iya bener bang. Tapi kayak pasukan gitu bang. Banyak tapi kayak bukan pendaki bang. Mungkin menurut kepercayaan sana tuh itu makam yang keramat gitu. Dan lo duduk di situ. Gua duduk di situ bang. Terus terang. Main-main di situ. Main-main di situ, foto-foto di situ, kayak bercanda-bercanda di situ. Berdua sama teman gua. Sampai gua berdoa kalau misalkan gua mati di situ, semoga jasad gua ditemukan secepat mungkin. Gua udah nggak mungkin selamat menurut gua. Gua udah kayak mustahil untuk selamat karena Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, di Om Mamat Season 1. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mengirimkan ceritanya ke email RJL. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam mas. Sebuah cerita ketika mendaki Gunung Sindoro. Ya benar, Gunung Sindoro. Apa yang dirasakan ketika mengalami pengalaman tersebut? Pengalaman yang sangat buruk dalam hidup saya, yaitu saya hampir mati di Gunung Sindoro. Saya menyasar di gunung tersebut dan tidak tahu arah kembali. Di situ saya cukup bingung. Kenapa? Karena saya saat keadaan nyasar, saya sudah berpikiran yang negatif. Dan saya berpikiran mati saja di situ. Karena saya sudah mengalami gejala yang namanya hipotermia. Ketika turunnya itu saya bersama teman saya, 3 rekan saya. Jarak dengan teman saya cuma 10 meter. Tetapi saya malah tidak melihat teman saya ketika saya menengok ke belakang dan saya hilang di situ. Oke, sebelum gue lanjutkan ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video RJL. Dan buat kalian yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih dan jangan sampai ketinggalan salah satu video kita yang ini. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Gue akan menceritakan kisah nyata gue mendaki Gunung Sindoro via Sigedang pada tahun 2019 bulan Februari bersama teman-teman gue. Gue berangkat dari Jakarta, 7 orang, 2 cewek dan 5 laki-laki. Situ gue berangkat, perjalanan cukup jauh, memakan waktu sekitar 12 jam. Sekitar sampai gue di terminal Mendolo, gue langsung nyeter angkot lagi, berangkat lagi ke base camp ke via Sigedang. Nah, di situ gue bertemu lagi bersama rekan gue, 2 orang. Jadi total gue mendaki 9 orang. Lu sampai jam berapa? Sekitar pukul 9 pagi. 9 pagi. Nah, di jam 9 pagi itu gue beres-beres dulu, packing ulang, terus bersih-bersih sedikit, terus gue dikasih arahan sama rangers itu kayak kalau daki gunung tuh gimana dan gimana. Gue tuh larangan-larangannya disebutkan, larangan tersebut disebutkan. Akhirnya Kayak apa aja tuh? kayak larangannya nggak boleh ngomong sembarangan, kayak mengeluh, dan juga kayak buang sampah, buat tisu basah, kencing sembarangan juga nggak boleh. Nyeter angkot lagi menuju pos 1 tuh bang. Sekitar gue pokoknya jam 11 lah bang. Jam 11 gue nyampe tuh di pos 1 kan sama teman-teman gue. Awalnya kita memang nyantai, langsung geber tuh bang, langsung nanjak ke gunung tuh. Nanjak ke gunung ya gue sih agak leha-leha mungkin karena ada beberapa pendaki pemula. Ada pendaki pemula itu perempuan. Nah, 2 orang perempuan itu pendaki pemula, teman gue. Awalnya sih gue daki kayak enjoy aja gitu, nggak ada kayak pikiran yang negatif tentang gunung tersebut. Karena di situ abis kebakaran hutan juga, jadi via Sigedang itu yang dibuka. Dari situ doang bang, gue nanjak via Sigedang. Ketika gue nanjak, belum nyampe pos 2, tim gue tuh istirahat bang. Istirahat. Karena mungkin kayak kelelahan atau kecapean gitu kan. Istirahat gue cukup lama juga, sampai tidur-tidur, leha-leha gitu kan. Gue udah bilang di situ dari awal memang
jangan ada yang ngeluh, jangan ada yang itu, takutnya ada apa-apa gitu kan. Lanjut, gue nanjak aja terus sampai pos 2, istirahat sebentar, gue langsung geber, nggak jauh kan ke pos 3 tuh bang. Sampai di pos 3 itu gue bertemu orang di satu tenda dia bang. Dia semalam katanya habis kena badai gitu. Gue tanya dulu, ngecamp di sini tuh aman gak? Dia bertiga, cowok 2, cewek 1. Tendanya tuh kayak tenda dome biasa bang. Nah dari situ gue bilang sama teman-teman gue pastiin kita malam ini bermalam di sini aja di pos 3 dibanding di atas, karena lebih aman di sini. Karena di atas itu habis kebakaran hutan bang, Pas di tenda gue kayak ngerasa kurang nyaman saat tidur bang, karena di situ gue posisinya agak miring banget. Gue minta tuh sama teman gue satu orang, kita di atas aja biar misah, tapi teman gue tetap nggak mau gitu kan. Ya udah kita agak tidur miring nggak apa-apa, jadi diriin 3 tenda, 1 agak di atas bang. Terus gue ketemu pendaki lagi tuh dari Jogja kalau nggak salah, dari Jogja, cewek cowok juga gue ketemu. Terus juga dari Tangerang ada 2 orang. Jadi kalau di total sih cuma ada 3 tim ya bang. Tapi dia mendaki ngecampnya tuh di atas lagi bang, arah ke pos 4 gitu. Nah situ malam tuh gue istirahat sampai malam, terus mau makan lagi tuh, makan malam ceritanya. Gue keluar tenda, awalnya sendiri, belum diikutin 2 temen gue. Tapi di situ gue aneh gitu bang, agak janggal, kayak kok ada yang ngeliatin gue dari hutan bang. Jadi kan posisinya kita tenda tuh bertiga ya kan, di atas 1, tapi sini kan kayak hutan kosong gitu bang. Yang ini kan emang buat camping gitu kan, kayak ada yang ngeliatin. Tapi gue hiraukan bang. Malam itu gue istirahat, gue tidur. Ketika gue tidur tuh, teman-teman gue ya mungkin ada yang udah tidur, ada yang belum. Nah satu tenda sama gue kan, gue berdua ya kan. Gue tidur gak enak, kayak miring gitu bang, pala sakit gitu kan. Gue kan pojok, kayak ada tenda gue tuh kayak angin biasa kan ya. Tapi malam itu gue kayak agak susah tidur. Kenapa bang? Karena ada kayak prajurit gitu bang, kayak banyak banget hentakan kaki. Tapi kayak kalau pendaki mungkin ya ada senter permisi gitu kan. Ini nggak ada bang senter, tapi serentak gitu bang, kayak bunyinya gimana, dek gitu bang, serentak. Jadi kayak banyak orang tapi serentak ya kan. Gue di situ jujur bang takut, ngerasa wah kayaknya udah ada yang janggal nih. Yaudah, suara kayak tentara berbaris. Iya bener bang, tapi kayak pasukan gitu bang, banyak tapi kayak bukan pendaki bang. Kalau pendaki setahu gue sih biasanya pakai senter, terus juga permisi kalau itu kan ada orang nggak gitu kan nanya. Dan ini enggak bang, kayak banyak gitu kan. Situ gue bingung. Ya udah dah, akhirnya gue tidur aja tuh. Udah malam, gue tidur. Pagi gue bangun bang, jam 6 pagi tuh gue bangun untuk summit bareng-bareng sama teman gue. Kita baca doa dulu sebelum itu. Oke, kita baca doa. Tapi kita bawa makanan apa? Bawa kompor gak? Gini. Terus kata teman gue, udah nggak usah lah, makanan ringan aja, santai. Kita daki, gak bakal hujan kok. Gue ingat banget tuh kata-kata temen gue, gak bakal hujan kok. Gue udah pirasat tuh, hujan. Bener hujan bang. Tapi itu sebelum gue nanjak tuh emang cerah secara-cerah ya bang. Gue baca doa, akhirnya bersama teman-teman gue tuh gue nanjak pelan-pelan. Itu gue kondisi nggak bawa keril bang, tapi tetap berat bang, capek. Kayak teman-teman gue banyak istirahat kan, Akhirnya ketika gue nanjak ketemu 2 orang. Orang Tangerang itu dia, nah sebelum nanjak itu gue emang sempat ngelihat ada tenda dia di atas, ada 2. Sebelum nanjak emang gue udah ngelihat ada tenda. Ketika itu emang abis kebakaran hutan bang, abis kekikis semua bang. Tapi numbu ilalang gitu bang, ilalang tinggi sekitar ya hampir 2 meter lah bang ya. Nyampe di Watu Tulis bang. Watu Tulis gue situ kayak ada larangan kan memang dari awal tuh. Kita tuh di situ nyantai. Ternyata di situ juga ada kuburan gitu bang. Tapi gue memang awalnya nggak tahu bang. Itu pukul 10 bang. Pukul 10 gue sampai di situ. Gue ya relax. Gue udah bilang sama teman gue jangan lama-lama di puncak. Ya udahlah kita foto-foto. Gue foto di kayak kotak gitu bang. Kotak. Tapi gue nggak tahu itu apa sebenarnya. Kayak ada talinya terus ada patok-patok gitu bang. Tapi gue nggak tahu. Terus gue main kayak ke kawah kecil, terus gue timpuk-timpuk batu, teman-teman gue juga. Terus
Gue foto berdua tuh, dudukin kayak patok gitu, patok gue dudukin. Pertama yang dudukin teman gue bang, iseng gue foto cekrek, udah selesai. Gue pengen dong, gue juga penasaran kan, gue pengen nih kayak ngerasain kayak enak nih fotonya nih. Gue foto cekrek, kayak gue foto, ya udah tuh kelar gue foto. Ayo dong turun, gue udah minta turun tuh, emang pirasa gue udah nggak enak di situ bang, udah terus terang nggak enak, gue pengen turun bang. Terus terang gue nggak tahu tuh, ternyata itu tuh makam. Gue baru dikasih tahu pas sudah di base camp, udah nyampe base camp. Dan di situ mungkin menurut kepercayaan sana tuh itu makam yang keramat gitu. Dan lo duduk di situ? Gue duduk di situ bang, terus terang. Main-main di situ? Main-main di situ, foto-foto di situ, kayak bercanda-bercanda di situ, berdua sama teman gue. Rame-rame, akhirnya gue juga situ terus terang. Gue nggak tahu bang, ya kan namanya kita nggak tahu kan, main asal aja bang. Karena emang dari base camp gue nggak dikasih tahu bang. Itu tuh makam ini tuh nggak boleh, itu nggak ada yang ngasih tahu gue bang. Akhirnya gue sekitar pukul 11 lewat, gue memutuskan untuk turun bersama kedua rekan gue lagi. Yang satu cewek, yang satu cowok. Singkat cerita, nggak lama kemudian ada dari balik sebelah kiri tuh kayak jurang gitu, ada yang minta tolong, minta teriak gitu, laki-laki sama perempuan, tolong gitu kan. Tapi gue kayak stay di situ dan dia kayak ngasih syarat ke gue, lampu gitu. Dia nanya jalur, dia jauh deh, itu jalurnya bener atau enggak gitu kan. Gue bilang bener kok, bener. Oke, akhirnya nyamperin gue tuh bang, dan dia dari bawah ke atas lagi kan, ke atas dikit, nyamperin. Dia nanya dulu dia kehausan, dia minta air. Akhirnya gue bilang ada air sedikit, karena di situ bener-bener kayak kabut, udah gelap bang, gue di situ udah sontak panik karena bener-bener bakal hujan. Pas di situ udah nggak bakal hujan, nggak lama bener-bener gerimis terlebih dahulu. Akhirnya gue nitip HP gue ke teman gue yang cowok itu, ditaruh di daypacknya kan, sama orang dari Jogja itu nitip juga kan. Ya kita turun tuh jadi berlima, kita turun bersama-sama tuh turun. Hujan deras bang, deras banget sedes-desesnya. Di situ gue nggak bawa jas hujan sama sekali, dan situ gue panik karena memang dingin bang, kelembapannya udah dingin banget. Gue udah nggak bisa ngontrol gitu kan. Terus dari situ berapa meter itu gue turun duluan karena gue sontak turun sebentar dikit, turun duluan. Gue bilang teman gue, ayo turun gini. Tapi teman gue nggak ada yang nyaut bang, otomatis gak ada yang nyaut. Gue lari kan, saat gue turun, gue lihat belakang, tiba-tiba nggak ada orang. Gue panggil namanya, keduanya itu gue panggil, tapi nggak ada yang denger gitu, nggak ada yang ngerespon. Akhirnya gue turun, otomatisasi gue udah mikir pasti gue nyasar. Pas gue nyasar di situ, gue udah nggak berpikiran apapun itu. Gue pengen cepet nyampe pos karena di situ ada tenda gue. Gimana caranya gue harus nyampe pos cepat mungkin. Oke, pas gue nyampe di situ gue nyasar, gue jatuh ke kubangan sambil megang trekking pole. Jatuh dalam, lumayan cukup dalam. Pas udah jatuh dalam banget, basah semua baju gue kan, basah otomatis, hujan deras, petir, jeder. Gue sontak panik juga sih, dan udah kayak berpikiran gue bakal mati nih di sini nih, udah gak bakal selamat. Akhirnya gue di situ nggak pasrah, gue minta tolong lagi, tolong, gue teriak, sempet gue teriak sekencang mungkin, nggak ada yang dengar. Gue berpikiran gini, ini kan gunung, hujan, terus juga deres, mana mungkin ada yang bakal denger kan? Nggak mungkin. Situ gue pegangan pohon tuh, jalan dikit, gue lari, pegang pohon tuh, jatuh pohon itu, nimpa punggung gue, bang. Pas nimpa, otomatis kan gue jatuh. Gue bangun, diri lagi, gue lari ke atas kenceng mungkin, gue lari tuh kayak kenceng, nggak ada capek, gue lari. Set. Nah di situ gue sempat mikir kan, kayak gue bener-bener tersesat nih. Seharusnya gue ketemu temen gue juga tuh di situ kan. Gue udah lari sampai ke batu atas tuh bang, sampai ke atas batu-batu yang tadi gue stay sama teman-teman gue. Tapi
temen gue kan ada yang sebelumnya yang bener-bener belakangan ya turunnya kan. Di situ gue nggak ketemu sama sekali. Gue turun tuh kayak apa ya, aura-aura kayak ada bisikan gitu bang, banyak bisikan yang ngajak gue tuh melimpir ke kanan, padahal jalur gue yang benar harusnya ke kiri tuh. Gue turun ke bawah, jatuh lagi, gue bangun sampai trekking pole gue ketinggalan agak jauh lumayan, gue ambil lagi, gue pegang pohon, tapi gue heran gitu, ketika gue pegang pohon, kenapa pohon itu jatuh langsung ke timpa tubuh gue beberapa kali tuh, sampai 3 kali tuh gue. Pohonnya besar? Lumayan, cukup kayak habis kebakaran hutan gitu bang, kayak rapuh, mungkin sekitar diameternya lumayan besar sih, tapi cukup sakit ketika timpa itu kan. Gue sempat kayak baca-baca doa juga, gimana mengharap keselamatan diri gue sendiri kan di situ. Pas dari situ akhirnya gue turun tuh bang, udah nyampe bawah, titik bawah, ternyata gue salah jalur lagi. Ternyata gue masuk hutan bener-bener lebat hutan. Gue masuk, gue sempat juga minta tolong, tapi gak berapa lama itu gue kayak ngeliat ada kayak perkampungan gitu. Kok di hutan di atas gunung ada perkampungan gitu kan. Gue cukup heran tuh kan. Dari situ gue mikir, gak mungkin lah kayak ada perkampungan gitu. Gue naik lagi tuh ke atas kan, ada ayam warna hitam bang, tapi masih kabut tuh kan, warna hitam, jelas banget hitam, agak gede, tapi kayak kukuruyuk gitu bang. Situ gue sontak panik, kok ada ayam sebesar itu di gunung. Gue nggak mau mendekat karena lumayan cukup agak jauh gitu, tapi bisa gue samperin, tapi lumayan cukup jauh kan. Gue minta tolong lagi, gue cuman diputer-puter situ ya bang, puter-puter situ, kedinginan, emang bener-bener semua baju gue udah basah, udah lepek. Gue turun di situ. Pas gue turun, gue ketemu kayak badan gue tuh berat banget, ada yang megang, kayak berat sebelah. Tiba-tiba pas di situ gue turun, kayak ada orang gitu bang, kayak orang lintas gitu, kayak orang Jawa lah, kayak abis kayak dari hutan gimana, kayak pakai batik atau apa gitu kan. Di situ gue nggak mau nyapa karena gue mikir itu kayaknya bukan orang. Gue udah mikir tuh kan kayak itu bukan orang. Gue sempet pasrah bang, gue udah sampai bilang dalam hati gue bilang, sampai gue berdoa, kalau misalkan gue mati di situ, semoga jasad gue ditemukan secepat mungkin. Gue udah nggak mungkin selamat menurut gue udah kayak mustahil untuk selamat, karena di situ gue udah kondisi udah menggigil semenggigil-menggilnya, udah nggak kuat, bener-bener nahan dingin tuh karena basah, lepek, udah bingung gimana. Posisi masih hujan deras Banget bang, deras, dan di situ petir, malah tambah petir. Anehnya gue kayak diajak sama kayak orang gitu untuk melimpir ke kanan gitu bang, yang tadi gue bilang arah rumah. Akhirnya gue turun tuh kan bang, untuk kedua kalinya masuk hutan lagi. Pas gue liat kok nggak ada rumah lagi. Di situ gue tanda tanya, heran gitu kan, heran banget kenapa tadi yang gue lihat kayak ada rumah di situ kok nggak ada gitu kan. Padahal di hutan yang sama. Benar, di hutan yang sama, dan itu lebat banget kan. Dan itu nggak ada rumah lagi. Di situ gue heran kan. Gue naik ke atas lagi, gue lihat ayamnya udah nggak ada juga bang. Tapi ketika gue lihat ke belakang, itu ada ilalang bang, ilalang tinggi-tinggi. Di sana juga ilalang, ibarat cermin bang. Kayak sama-sama gue ngeliat tuh kayak tembok ke tembok, sisi ke sisi gitu, sama persis gitu. Akhirnya gue ngelimpir tuh ke kanan, kayak ini jalan gue bener, tapi gue ngikutin aliran sungai tuh. Jatuh lagi, jeblos lagi gue tuh, basah lagi tuh kan. Gue udah sempat kedinginan, gue udah gak kuat, udah bener-bener gejala hipotermia udah sangat parah. Gue gak tahu arah jalan gitu, gue gak bawa apapun gitu kan. Dari situ gue sontak panik. Gue lihat ke arah kanan, itu bener-bener gelap, kiri gelap. Di situ gue panik. Dan di situ gue juga nggak nemuin orang yang tadi bang, yang tadi gue lihat kasat mata gitu kan. Oke lah, di situ gue udah panik. Gue diem tuh, sempet diem, tidur sebentar, kayak relaksasi. Gue baca doa banyak-banyak. Di situ gue kaget bang, badan gue kayak gemeter gitu, kayak ngarahin gue ke kiri gitu bang. Kayak badan ke kiri, tapi aura-aura itu ke kanan. Bisikan-bisikan yang aneh, mistis tersebut ke kanan bang.
Tapi gue mikir gitu, ilalang gede, duri semua tuh bang, duri. Gue ngapain nerobos itu? Kan gak mungkin, gak masuk akal gue bilang. Tadi tuh gue ngeliat sini, gue bilang. Cuman gue ngeliat ilalang pas gue ndaki tuh di kanan itu kayak jurang, di kiri tuh ada ilalang gitu kan. Gue gak mikir ke situ. Gue ke atas lagi, turun ke bawah, ada kali lebih dari 8 kali, mungkin sampai gue nggak bisa ngitungin karena saking banyak kayak gue. Sempat gue di situ udah frustasi dan minta tolong lagi bang. Gue udah cukup stres bang situ bang. Udah batuk-batuk gue, udah bener-bener gejala itu, udah batuk-batuk. Jadi lo 8 kali bolak balik atas Itu, bawah? iya udah 8 kali lebih bang. Pas di situ akhirnya badan gue tuh kayak ngarahin ke kiri terus. Tapi tepat-tepat ya telinga gue tuh ngedenger aura-aura yang harus gue ke kanan. Diwajibkan banget tuh kayak bang. Kayak gue wajib tuh harus ngikut ke kanan gitu tuh. Padahal itu kanan itu ternyata itu jurang bang. Pas di base camp tuh gue kasih itu jurang. Dan gue gak tahu sebelumnya, bener-bener gak tahu karena itu kayak cermin bang. Ya, ketika nyasar kita bisa dibawa meninggal karena itu juga bang mungkin. Jadi gue dari pos 4 sampai pos 5 tuh kayak naik turun aja tuh, naik turun. Gue kebingungan. Pas gue turun juga yang tadi gue lihat perkampungan yang tadinya ada nggak ada. Tapi di situ gue bingung, aneh gitu kan. Anehnya kenapa tetap ada kayak suara-suara gitu ngajak gue untuk ke arah ke kanan. Berat gitu. Jadi kayak bahu kanan gue tuh kayak ada yang meluk tapi berat sebelah. Tapi tetap otomatisasi tuh badan gue tuh harus ke kiri melimpir ke kiri. Lu denger suara kayak apa tuh? Kayak suara ajak-ajakan. Kayak ajakan, kayak mungkin kayak ajak-ajakan Jawa gitu. Ayolah ke sini gitu-gitu. Gitu, tapi terulang dan itu banyak. Bukan cuma kayak satu suara gitu, banyak dan terulang-ulang terus. Lu denger tuh? Denger. Jelas. Jelas. Jadi di situ tuh kayak telinga bagian kanan gue tuh kayak agak sakit gitu. Kalau denger itu tuh kayak ayo, kalau gue nggak ke kanan kayak nggak ngikutin dia tuh kayak sakit, badan gue sakit ya. Gue tuh kayak udah bener-bener beda alam gitu kan, kayak beda alam. Sontak gue kayak ngikutin firasat badan gue aja. Nggak berapa lama langit tuh kebelah, tapi samping kiri kanan masih mendung hujan, tapi itu bener-bener cerah, biru banget, cerah secerah-cerahnya. Semoga aja ini benar jalan gue kan. Semoga bisa selamat. Oke lah. Tapi yang nggak masuk nalar gue robos ilalang bang, tinggi-tinggi bang. Robos ilalang itu tuh kayak wah tinggi-tinggi banget dan itu pas masuk duri semua. Setinggi apa? Wah lebih tinggi dari badan gue lah bang. Lebih tinggi dari lu? Hampir ya kira-kira hampir 2 meter lah, hampir lah ya 2 meter. Pas gue terobos lumayan cukup lama, gue liat nih kayak ini jalur. Gue liat nih ini jalur. Kayak gue mikir kan, ini jalur bener atau salah? Masa gue nyasar lagi kan? Gue mikir tuh, kayaknya nih jalur bener dah. Gue naik ke atas bang. Gue salahnya itu kenapa gue naik ke atas lagi? Kenapa nggak langsung turun gitu kan? Kenapa gue nggak langsung turun? Kenapa gue naik ke atas? Gue naik ke atas, gue liat kok nggak ada tenda. Awal pendakian tuh gue ngeliat ada 2 tenda bang, 2 tenda orang Tangerang sama orang Jogja terus gitu. Tiba-tiba di situ nggak ada sama sekali, gue ngeliat tenda kosong melompong. Gue liat atas kok kayak kosong melompong. Dan di situ kalau itu jalur bener, pasti gue ketemu teman gue bang. Dan itu sama sekali gue dari kejauhan pun, walaupun itu kabut, gue nggak ngeliat sama sekali teman gue. Ya udah, gue bilang Bismillah lah, gue turun. Pas gue liat kanan, itu kayaknya hutan yang tadi gue lewatin bang. Hutan yang benar-benar persis gue lewatin. Gue nggak mau nyasar untuk kedua kalinya, untuk 3 kali itu. Gue udah nyasar udah banyak banget, gue nggak boleh nyasar lagi. Tapi ini kayak bener. Tapi gue yakin tuh bang, akhirnya gue turun tuh, melimpir kan ke kiri, terus baru ke kanan. Pas gue lari, itu pas gue nyampe tenda gue hancur bang. Thomas, lah kok gue kaget, kok tenda gue hancur? Apa gara-gara badai? Terus gue lihat belakang, ada tenda temen gue tiba-tiba. Pas gue lihat kan kayak gue berdiriin tenda tuh 3 tenda ya kan, yang satu di atas, emang 3 tenda tuh bang, berhadapan gitu kan, ada flysheetnya juga. Tenda gue patah bang, frame-nya patah, hancur, banjir sebanjir tuh, bener-bener kayak tenda tenggelam lah. Tapi anehnya tenda temen gue tuh enggak, 2 orang itu enggak sama sekali, aman bang, aman. Paling cuman kayak masuk air sedikit lah,
Tapi bener-bener gak hancur sama sekali, gak bener-bener kayak bentuknya tuh masih semula, dan gue tuh kayak agak udah bergeser, udah patah remnya tuh, udah kayak persilangan gitu kan. Akhirnya gue tuh di situ berusaha kayak buka baju tuh di luar, udah buka baju, tapi masih ada yang aneh, janggal gitu. Dari hutan tersebut masih kayak di sana ada hutan kayak ngeliatin ke gue terus. Akhirnya gue masuk tuh bang, masuk. Gak berapa lama masuk, gue masuk kan, gue udah pakai baju, tapi gue gak pakai jaket tuh, pakai celana pendek. Masuk, gue kayak udah mau nyari obat-obatan, gue udah bingung, udah buyar, keril gue semua basah sebasah-basahnya. Ya gue makan tuh akhirnya kan, makan yang bisa dimakan apa aja tuh kan, makan. Anehnya di situ ada seorang turun bang, pendaki itu, duk. Kayak banyak juga sih yang kayak gue rasakan di malam hari tersebut. Pas gue turun, tiba-tiba suara itu kayak kedengar, wah ini kayak teman-teman gue. Gue udah mikir teman-teman gue. Hujan masih sangat deras bang situ, belum terlalu reda, hanya reda sedikit, tapi petir itu masih petir masih berjalan. Turun, keluarlah gue, nengokin palang, set, gue nengok, kok nggak ada orang, aneh, mulai curiga. Di atas itu nggak jauh berapa meter ada tenda temen gue, tapi gue nggak mau nyamperin dulu. Jadi lu sampai tenda tuh jam berapa? Ya sekitar 2:30 lah. Gue lihat. Dan malah lu duluan yang nyampe, bukan temen lu? Iya, herannya gue di situ. Kenapa gue nyampe dulu emang? Tapi nggak berapa lama temen gue ada gitu. Pas udah gue dengar suara-suara gitu, kayak orang banyak, gue istirahat sebentar makan. Gak beberapa lama tuh kayak teman gue dateng, cewek cowok. Pas gue buka, kaget dia. Hah? Lu tadi kemana? Dia nyamperin. Gue gak ngeliat lu sama sekali. Nah itu yang cowok tuh bilang, main cewek, aman gak yang lain? Gue nanyain yang lain, teman-teman gue, karena di situ ada pendaki pemula kan, cewek. Di situ gue sontak panik, kaget. Dia lebih kaget. Emang lu mana? Gue bilang, gue tadi nyasar. Diem aja. Nyasar. Dia kaget. Tadi tuh gue ngeliat lu, kayak yang cowok tuh, teman gue tuh ngeliat gue masih ada di depan. Katanya gue lari kenceng, hilang. Lah, bingung gue kan, Hah? Gue lari kenceng? Kayaknya gue gak lari sama sekali, gue cuman kayak turun sebentar. Setelah gue kayak mikir, wah ini udah aneh nih. Tapi gue gak kayak cerita banyak ke dia, gue nyasar kayak gini-gini. Gue gak cerita banyak. Gak berapa lama kemudian datang lagi teman gue. Tiba-tiba hujan reda tuh, udah mulai reda. Datang lah teman gue. Lah, lu udah nyampe udah gini-gini. Kok udah nyampe? Nah, gue herannya kenapa selang waktu tersebut dari teman gue yang tadinya bersama gue, yang sama yang berpisah itu nggak terlalu lama. Dia di atas. Ya sekitar, ya nggak terlalu lama banget lah. Harusnya lama kan. Karena teman gue pas udah nyampe tenda, dia bilang dia melimpir ke tenda yang di atas. Yang orang lain itu. Karena benar-benar kehujanan. Dia minta perbekalan gitu kan. Itu tuh kan. Udah lumayan, aduh. Hati gue tuh kayak, wah ini udah nggak bener nih. Akhirnya ketika itu gue memutuskan pas ketika udah hujan kelar ya bang, udah sekitar jam 3 lewat tuh, gue bilang sama teman-teman gue kalau emang udah kayak gini, caranya kita cepet-cepet turun lah sebelum maghrib tiba. Di situ gue udah bilang sebelum maghrib tiba kita turun, segeber-geber secepat mungkin lah kita tetap. Yaudah kita berunding, udah kelar hujan, kita packing beres-beres, kita jemur dulu kan, basah-basah semua. Ya gue bilang tuh sama teman gue yang satu tenda sama gue kan, gue bilang lebih baik nih kayak tenda kita buang aja. Kok dibuang gitu kan? Bisa dibenerin gitu kan logikanya. Enggak lah, gak usah dibenerin. Gue udah mikir gak enak. Karena gue gak mau mengungkapkannya semua itu karena gue masih di pos 3 itu kan. Akhirnya udah pukul 3 tuh gue bener-bener pukul 3 lewat tuh gue 3 sore gue memutuskan untuk turun tuh. Maksa turun gue. Pokoknya ayolah turun, packing cepet. Pas gue turun, gue heran tuh. Gue sama teman gue cewek, kayak dia minta pegangin gitu, pegang tangan. Pas gue turun, tiba-tiba jatuh terus teman gue, kayak kepleset tuh bang, pleset jedek jatuh, dikit-dikit pleset jatuh. Gue heran nih, kayak ada yang sliding gitu bang, kayak di tackle gitu kan, kayak wah kok aneh.
Akhirnya gue udah nyampe pos 2 cepat mungkin. Gue bilang udah kita istirahat sebentar aja langsung geber lagi. Geber tuh gue bang sampai di kebun teh. Yang itu udah pos 1 karena kita posisinya udah pas pos 1 udah ini. Tapi yang anehnya di satu perjalanan kayak ada yang ngikutin gue, ada yang ngikutin gue, tapi gue kayak nggak yakin itu orang. Kayak wah ini ada yang ngikutin gue nih kayaknya. Tapi ya udahlah gue ngomongin ke belakang kan itu kan. Kecuali teman gue minta kayak manggil nama gue, oke lah. Pas gue udah di pos 1, gue nunggu jemputan, gue bersih-bersih. Disitulah kita berunding. Lu beneran nyasar gini-gini, lu seriusan gini-gini. Iya beneran gue nyasar. Untung lu gak kenapa-napa, kayak untung gak mati bla 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 gini. Gue udah sempat mikir kayak gitu mati karena seminggu yang lalu sebelumnya ada pendaki yang hilang. Pas itu dan dia belum ditemukan saat itu, laki-laki juga. Dia belum ditemukan. Pas gue udah sampai base camp, akhirnya gue bersih-bersih, kayak siap-siap juga, kayak packing ulang. Dari situ gue bilang sama temen-temen gue, pada mau makan gak? Ya, gue makan tuh, memang udah lapar banget kan, udah capek, udah penat gitu kan. Yang gue tempat makan itu ibu-ibu udah cukup tua lah, udah belia. Akhirnya gue bilang, misi bu mau makan gitu kan. Gue kelar makan, gue bayar tuh cerita. Akhirnya di situ gue dijelasin, kamu ditanya abis dari naik gunungnya Sindoro? Iya. Saya juga pernah naik gunung Sindoro. Iya. Tapi saya dari sini sampai puncak cuma 2 jam. Saya kaget. Nah, gila 2 jam cepet banget. Terus di situ juga ada kayak yang bilang Mbah Kuat. Nah itu kuncennya tuh di situ. Tapi saya nggak ngelihat kuncennya. Tapi saya ngeliat ibu-ibu itu yang dagang kan. Gue cerita, gue nyasar di situ, nyasar ini. Terus dijelas sama dia. Sebenarnya ada yang nggak suka sama kamu. Hah? Ada yang nggak suka? Sebenarnya bukan kamunya, tapi teman-teman kamunya. Nah di situ karena teman gue banyak ngelanggar gitu bang, banyak yang ngelanggar. Dari awal pendakian, dari awal mulai pendakian sampai nggak turun tuh kayak ada yang langgar gitu yang gue. Dia bilang emang kenapa kok bisa nyasar, pasti ada sebab dong. Terus saya dudukin batu bu, kayak batu kayak kotak gitu bu, tapi kayak ada patok-patok kecil gitu bu. Saya dudukin, saya foto gitu pakai pelang Sindoro gitu kan kayak keren bu gitu kan. Waduh, saya bilang waduh, kamu kok dudukin itu makam. Wah, sontak saya kaget. Di situ tuh makam banyak, dari Watu Tulis ke atas itu semua banyak makam. Kamu jangan di situ, itu punya nenek moyang gitu. Itu bisa nyasarin bahkan nggak bakal ketemu. Tapi alhamdulillah kamu kenapa bisa selamat? Begitu dia heran, kok lu tuh kesini bisa selamat gitu kan. Saya bilang iya bu, saya baca doa terus. Saya ingat pada Tuhan saya gini-gini kan. Terus tiba-tiba dia heran, jujur dia heran. Biasanya kalau orang udah kesasar di situ, udah susah untuk selamat gitu. Lain kali pesan ibu, janganlah kayak terulang gitu kan. Jangan sampai kamu kayak gitu lagi. Karena biasanya kalau udah di atas ada kabut gak? Dia nanya kan, ada kabut bu. Gue ceritain tuh jelas. Ada kabut, ada ini itu kan gue ceritain. Yang kamu lihat itu belum seberapa, dikit kan. Sebenarnya tuh banyak penduduk di sana. Oh, kok di atas itu kayak ada apa ya? Kayak rumputan ilalang besar bu, banyak bu gitu. Wah, kamu tuh udah dibawa sasar ke zona yang lain tuh, gituin. Akhirnya gue udah dapat masukan dari ibu-ibu tersebut. Akhirnya gue terima. Jadi semoga kamu sampai rumah dengan selamat gitu kan doa. Akhirnya dari situ udahlah kita jangan kelamaan, kita tungguin mobil datang balik. Akhirnya gue balik sekitar pukul jam 8 sampai jam 9 tuh gue balik menuju ke terminal Mendolo tuh. Gue udah balik tuh. Akhirnya gue bilang di jalan tuh gue udah mual, udah pusing, udah nggak kepikiran apapun. Ya dari situ lah gue kayak mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda, hampir mati kayak gitu sih bang. Itu dia guys, pengalaman luar biasa yang dialami oleh Mas Bima ya.
sampai sekarang tuh masih agak trauma gitu nggak sih lo ngalamin? Iya, trauma sih ada. Karena itu pengalaman terburuk gue ya dalam hidup. Gue nyasar sendirian pertama kali juga kan. Di atas gunung, itu kondisi hujan. Dan gue hampir benar-benar gejala kena hipotermia situ. Dan sempat terpikirkan bahwa itu akhir dari hidup lo bahkan. Benar sekali. Akhir dari hidup gue, dan gue juga udah gak kepikiran. Ya gue mikir kayak, gue bakal mati di situ nih. Tapi ada lagi nggak sih sebenarnya hal yang dilakuin oleh lo atau teman-teman lo gitu, kayak misalnya berkata ngaco atau buang sampah sembarangan? Mungkin kalau berkata ngaco tuh kayak sedikit ya, kayak bercanda-bercanda lelucon. Nah, lelucon itu kayak biasa-biasa aja menurut gua. Terus juga kayak mungkin banyak ngeluh teman-teman gua. Kecapean tuh ngeluh, sedikit-sedikit tuh ngeluh. Itu kayak mungkin pantangan ya. Dan sebenarnya kan tadi lu cerita itu yang duduk di makam kan bukan lo doang, dan yang berkata ngaco juga bukan lo doang kan. Tapi kenapa kok imbasnya malah kena ke lo? Ya mungkin gue juga bingung ya kenapa gue bisa kayak gitu. Karena memang gue dari kecil emang bisa ngerasain hal yang gak bisa dirasain orang lain. Jadi memang lo punya suatu kelebihan dibanding yang lain. Iya. Terus juga gue kayak emang setiap naik gunung pasti ada aja yang gue rasakan seperti gitu. Untuk mengingatkan jauh lebih baik kepada teman-teman gue. Soalnya teman-teman gue tuh nggak boleh ngelanggar gitu, seperti itu sih. Jadi kalau gue boleh ambil pengalaman dari Mas Bima ini adalah, walaupun tadi dia sempat pesimis, tapi akhirnya setelah dia meminta perlindungan kepada yang di atas, dia terus berusaha mencari jalan keluar. Hingga akhirnya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa dipetik dari cerita pada kali ini. Benar sekali. Dan buat kalian yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Demikian video pada kali ini, dan ciao. Thank you, Mas. Sudah sampai puncak 3153 mdpl. Lanjut.